atau perang pemikiran. Heeh. Nah, Islam tuh diserang dengan berbagai pemikiran dari liberalisme, pluralisme, sekularisme. Nah, menurutmu gimana tuh? Siapa Ya. orang di rumah yang menurutmu paling berjasa selama Ramadan? Ini kunci siapa ya? Kok nemu di jalan tadi? Banyak lagi kuncinya. Siapa ya tadi yang jatuh kunci nih? Banyak kuncinya. Yang mana sih? Jadi kok hilang ya? Syam? Rick? Bentar. Kenapa? Itu kayak kunciku deh. Kamu kalian kunci? Iya, Rick. Coba. Coba nih. Cek dulu. Kuncimu bukan? Oh iya, Rick. Ini kunciku, Rick. Kuncimu? Heeh. Alhamdulillah. Ya Allah, alhamdulillah. Tadi tuh hilang, tak cariin kok nggak ada. Di saku pun nggak ada. Oh. Kamu pakai kuncinya buat apa, Syam? Ini, Rick, buat gudang. Oh, kunci gudang. Iya. Kenapa? Kamu kok ini kunci gudang? Nyari kunci gudang. Jadi aku tuh diamanin sama Ustadz. Ya. Untuk jadi perkap buat acara besok. Oke. Nah, acara apa? Perlengkapannya itu ada di gudang, Rick. Oh, perlengkapan acara buat besoknya ada di gudang. Makanya aku butuh ini. Wah, untung aja ketemu. Kalau enggak nanti acaranya nggak jadi deh besok. Iya, nggak acara nih. Alhamdulillah. Ya udahlah. Oh ya, Rick. Ngomong-ngomong, kunci ini bentuknya kecil ya, Rick? Kecil. Tapi kamu tahu nggak, Rick? Gimana? Kalau pengaruhnya ini besar. Oh, setuju sih. Kayak tadi kan kamu kalau nggak ada kuncinya kan nggak bisa kunci buka gudang tuh. Iya, betul. Oke, paham. Di kegunaan kunci ini buat buka pintu, Rick. Ya. Juga sekaligus jadi pengaman. Menjadi pengaman buat barang-barang yang kita simpen di dalam itu. Oh, bener juga. Bener. Ya. Juga jenis-jenis kunci ini nggak cuma satu, Rick. Ada banyak. Jadi kayak contohnya tuh kunci gudang. Oke, terus kunci kamar. Oke. Kunci gerbang, terus oh iya. Satu lagi. Apa tuh? Tuh kunci untuk memahami agama. Oh, setuju. Kunci untuk memahami agama. Yeah. Tapi bedanya kuncinya ini non material. Dia nggak ada gitu kan? Iya, Rick. Oke, paham. Nggak kelihatan fisiknya. Kunci pemahaman agama ya? Iya. Nah, kayaknya tadi kamu sempat bilang deh kalau kunci itu sekaligus menjadi pengaman, gitu kan? Iya, betul, Rick. Kan tadi kan kunci pemahaman agama, ini kuncinya. Nah, kalau tentang penyimpanan atau penjagaannya ada kaitannya dengan ilmu syariah atau agama gak, Jam? Ada, Rick, jelas. Ada? Iya. Oh, apa tuh? Gimana? Jadi kunci untuk menjaga kita, kan kunci tadi untuk menjaga barang-barang ya? Betul. Itu untuk jaga barang-barang. Untuk jaga. Terus kalau hubungannya dengan keilmuan agama dan syariah apa, Jam? Jadi kunci itu untuk memahami agama. Nah, dengan kita paham agama, ya, itu kita terhindar dari kesesatan, Rick. Oh, berarti menjaga kita dari kesesatan gitu ya? Iya, jaga kita dari kesesatan. Nah, ngomong-ngomong nih, Syam, kan aku nih ngelihat zaman sekarang tuh banyak banget ada sekte-sekte sesat lah, bahkan dalam Islam ini pun juga banyak gitu loh. Aku ngeliatnya kayak emang kayak parah, ada sekte menyembah apalah nggak jelas lah. Nah, itu menurutmu ilmu syariah juga main nggak di situ? Maksudnya ikut andil nggak untuk menjaga kita dari situ? Oke. Gimana pandanganmu? Pandanganku tetap ikut andil. Tetap ikut andil. Iya. Oke. Soalnya dengan kita
paham ilmu syariah, dengan kita tahu ilmu syariah, tuh kita bisa membantah argumen-argumen orang-orang di luar sana, Rik. Yang menyesatkan yang sesat tadi. Iya. Oke. Terus? Jadi nanti kita bisa apa ya? Unggul. Bisa membantah mereka, bisa nanti, agama kita nanti semakin jaya, semakin kuat itu. Oke. Nah, kalau tadi kan tentang sekte sesat nih, banyak untuk menjaga kita dari kesesatan tadi kan. Iya. Nah, tapi aku mau nanya sih. Sebenarnya tuh aku kadang mikir, ada beberapa orang mikir ya kayak ilmu syariah tuh sekarang tuh udah nggak relevan, soalnya tuh udah ilmu syariah kan dari zaman Nabi diutus kan. Itu betul, orang tuh mikir itu kayak wah udah kuno banget dah, terbelakang. Buat sekarang tuh udah nggak relate, udah nggak update gitu. Tapi menurutmu gimana? Apakah ilmu syariah sekarang tuh masih relate dan masih cocok untuk perkembangan zaman sekarang gitu, Syam, yang dimana zaman sekarang tuh zaman modern dan serba teknologi gitu. Iya. Jadi kalau menurutku sendiri ilmu agama itu masih relevan, Rik. Masih relevan? Iya. Oke. Gimana tuh relevannya? Soalnya gini, kan kita sebagai seorang muslim ya. Iya, betul. Punya kewajiban, apalagi setiap hari menunaikan 5 sholat wajib. 5 sholat wajib, oke. Iya. Terus? Nah, kalau kita nggak tahu ilmu syariah kan gimana cara ngelakuin, Rik? Oh, bener juga ya. Iya, makanya itu. Oh, berarti mulai dari yang terkecil pun, misalkan seperti wudhu lah. Wudhu, membersihkan haji itu juga termasuk ilmu syariah juga berarti? Iya, betul banget tuh. Oh iya, berarti emang ilmu syariah nih emang nggak bisa dipisahkan dari keseharian kita sebagai seorang muslim gitu ya? Iya. Oke, paham. Oh iya, tadi aku mau nanya ini, Syam. Aku lupa tadi mau nanya, kalau tadi ada sekte sesat kan? Maksudnya ada aliran sesat lah. Nah, sekarang aku mau nanya nih, zaman sekarang juga banyak musuh Islam. Oh iya. Banyak yang pihak yang memusuhi Islam gitu. Nah, mereka memusuhinya atau mereka menurunkan Islam itu. Sekarang tuh ada namanya ghuzul fikri. Iya, betul banget. Atau perang pemikiran. Nah, Islam tuh diserang dengan berbagai pemikiran dari liberalisme, pluralisme, sekularisme. Nah, menurutmu gimana tuh? Jadi gini, tentang orang-orang yang pemikirannya kayak liberal gitu. Iya, betul. Pendapatku sih, mereka tuh apa ya? Dia paham, dia tahu sebenarnya agama. Cuma dia tuh ingin mengkritik agamanya sendiri malah. Kebanyakan tuh dari kalangan kaum muslimin gitu. Oh, malah pengen nyari ini kesalahannya apa sih gitu ya? Nyari itu. Terus apa ada fikih lintas agama. Wah, emang udah kacau. Udah kacau berarti. Nah, terus gimana kita sebagai seorang muslim untuk bisa memerangi pemikiran mereka dengan ilmu syariah lagi-lagi, Syam? Gimana tuh? Dengan ini, Rik. Pertama, ilmu syariah itu kan banyak. Betul, banyak. Nah, contohnya ada fikih, akidah, bahasa Arab, dan yang lain lah. Ya. Nah, untuk kita bisa melawan argumennya, itu kita bisa pelajari ilmu akidah, Rik. Ilmu akidah? Boleh jelaskan nggak nih, maksudnya ilmu akidah nih apa ini? Tentang membahas ilmu akidah nih, ilmu syariah yang bagian apa, untuk apa gitu? Oke. Ilmu akidah ini ilmu syariah yang bagian tentang i'tiqad kita atau keyakinan kita pada Allah. Oh, keyakinan. Berarti kalau udah bahas keyakinan, keimanan tuh insya Allah kalau kita belajar akidah dengan kuat, itu insya Allah nggak mudah goyah lah. Iya, Rik. Nggak terombang-ambing. Oke. Terus dengan kita belajar akidah nih, kemudian kita juga nggak ninggalin cara menyampaikan argumen kita.
Oke. Jadi nanti bisa dikaitkan nanti ilmu akidah ini dengan ilmu speaking kita. Oh, dengan Jadi, metode dakwah kita gitu ya? Iya, metode dakwah kita. Setuju. Agar pendapat kita nanti bisa didengar. Bisa didengar sama yang lain tuh. Oke. Nah, ada tuh Syam, fenomena yang menarik juga. Akhir-akhir ini, nggak akhir-akhir ini sih, beberapa waktu lalu lah, aku ngelihat ada orang yang asal menafsirkan ayat. Nah itu asal menafsirkan ayat, menurutmu gimana untuk orang-orang yang bahkan ya dia tuh menafsirkan ayat tuh bukan sekedar asal menafsirkan dengan sembarang, tapi juga demi kepentingan dunianya juga gitu. Gimana menurutmu? Menurutku tentang orang-orang kayak gitu, Rik, tuh sebenarnya mereka ngawur banget, Rik. Mereka asal tafsir Al-Quran, terus asal buat hukum baru. Oh iya, benar. Kayak mereka tuh asal nafsirin, oh ini artinya gini berarti kita boleh ini dong gitu. Iya. Asal nafsirin gitu. Oke. Sebenarnya nggak boleh, Rik. Nggak boleh. Asal nafsirin nggak boleh. Oke. Bahaya juga berarti ya. Bahaya. Juga ada balasannya juga di akhirat nanti. Iya. Oke. Apalagi yang demi keuntungan duniawi sendiri gitu. Iya, Rik. Bener. Oke. Bahkan ya, sekelas sahabat pun nggak berani, Rik, nafsirin asal semaunya itu. Bahkan sahabat yang generasi terbaik itu yang pernah bertemu dengan Rasulullah, yang pernah bertemu dengan Nabi pun nggak berani asal nafsirin kayak gitu ya. Nggak berani, Rik. Masya Allah. Mereka padahal generasi terbaik loh, manusia yang mulia gitu kan. Jadi nafsirin tuh juga harus punya ilmunya gitu. Betul, semua harus punya ilmunya. Nggak sembarang. Dan itulah pentingnya kita mempelajari ilmu syariah lagi. Ya. Nah, tapi Syam, kamu sendiri ada gak sih pengalaman dalam mempelajari ilmu syariah, atau kamu pernah kesusahan atau ada hambatan dalam mempelajari ilmu syariah? Kita kan lagi mempelajari ilmu syariah bareng-bareng nih. Iya, betul. Nah, ini gak, kita sharing-sharing aja nih, kamu gimana sendiri? Kamu sendiri gimana kalau belajar ilmu syariah gitu? Ya, terutama sih tentang belajar usul fikih sih. Belajar usul fikih? Iya. Oke. Kenapa tuh? Ada apa dengan pelajaran usul fikih? Jadi kan dilihat namanya dulu, usul fikih. Usul fikih. Iya. Oke. Alat untuk mengambil suatu hukum. Oke, berarti ilmu untuk mengambil suatu hukum. Iya. Oke, gimana tuh? Pengalaman kamu belajar tuh gimana? Belajar ilmu syariah usul fikih ini? Pengalamanku sih waktu pelajaran ya itu aku belum paham sama sekali itu. Awal-awal masih belum paham. Oke, berarti ini kamu ngalamin sedikit kesulitan gitu kan? Iya, kesulitan. Terus. Habis itu, nah setelah aku ikuti, setelah aku pahami juga, terus setelah aku tahu caranya gimana, cara ngambil hukumnya gimana, terus cara ngambil dalilnya gimana gitu. Oke. Nah, setelah aku tahu itu semua, dan itu tuh rasanya nikmat banget, Rik. Beneran. Nikmat banget, enak banget belajarnya itu. Enak, iya. Oke. Jadi kayak, hukum ini kayak gini toh, diambilnya dari ayat ini. Bener sih. Gara-gara kayak gini gitu. Kalau aku sendiri juga suka belajar ilmu syariah juga, aku tuh terkesima tuh awalnya dengan pelajaran fikih juga sih, sama mirip-mirip usul fikih lah. Ya. Fikih itu soalnya tuh mempelajari perbandingan mazhab, abis itu betul. Gimana cara kita beribadah gitu loh. Jadi kan kita belajar. Nah, tapi gini Syam, kalau kita lihat ya dari redaksi hadis atau atau dari Quran, ada gak sih ayat yang maknai ilmu syariah sebagai kunci yang bisa kita dalami bersama-sama, yang kita bisa maknai, kita bisa tadaburi bersama-sama? Ada gak sih? Ada, Rik. Ada. Apa tuh? Coba. Contohnya yang di Al-Quran dulu ya, Rik. Oke, boleh Al-Quran dulu. Al-Quran dulu. Itu di surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar? Ya, ayat 9. Oke, ada apa di situ? Artinya tuh, adakah sama orang-orang yang berilmu sama yang tidak berilmu, atau yang tidak berilmu?
oke. Adakah sama orang-orang yang berilmu, yang memiliki ilmu, Iya. dan orang-orang yang tidak memiliki ilmu? Iya. Oke, coba maknanya apa di sini, Jam? Jadi coba ya, sama nggak orang yang punya ilmu sama yang nggak? Tentu saja beda dong. Beda kan? Oke, beda. Jelas beda. Nah, kalau orang yang berilmu ini tentu derajatnya di atas kan? Betul, orang yang berilmu tuh masih derajatnya dan keutamaannya masih di atas orang yang tidak berilmu. Iya. Terus dia juga tahu, mengetahui ilmu-ilmu kayak ilmu syariah itu. Oke. Kalau dari hadis gitu ada juga gak kamu hadis? Ada sih. Ada. Iya. Ada. Oke. Apa coba disebutin hadisnya? Yaitu dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya. Radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda. Sallallahu alaihi wasallam. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Oke, yang artinya barang siapa yang dikehendaki Allah dengan kebaikan, ya, maka dia akan dipahamkan dalam urusan agamanya. Oh, benar. Ya, itu. Lagi-lagi emang Islam nih emang mendorong orang-orang yang mempelajari ilmu atau orang Islam tuh sangat angkat orang-orang yang berilmu gitu kan? Iya, Rick, sangat menghormati lah. Oh, betul. Masya Allah sih. Oh, aku jadi kepikiran, Syam. Apa? Dari tadi kan kita bahas ilmu syariah kan? Iya. Kalau gitu pentingkah kita untuk mempelajari ilmu duniawi? Soalnya dari tadi kita bahas ilmu syariah, ada ini, ada itu, ada usul fikih, ada hadis dan segala macam. Nah, apakah kita meninggalkan atau tidak mempelajari sama sekali, atau mempelajari tapi sedikit banget tentang ilmu duniawi, seperti misalkan ada biologi, ada IPA, ada matematika gitu, bahasa PKN. Inggris, PKN. Nah, menurutmu gimana, Syam? Apakah kita meniadakan ilmu umum dan fokus pada ilmu syariah terus? Nah, menurutmu gimana? Kalau menurutku sendiri ya, jadi kita tuh nggak ninggalin dunia juga. Oh, berarti kita nggak ninggalin dunia juga? Oke. Nah, kita kan di sini belajar ilmu agama. Betul, kita fokusnya orientasinya ilmu syariah. Iya. Oke. Jadi di sini kita agama dulu lah. Betul, agama dulu. Nanti dunia sedikit-sedikit. Oke. Nah, nanti kalau udah belajar ilmu syariah dah banyak. Nah, itu juga kita agak kejar ilmu dunia kita. Oh, berarti jangan sampai ketinggalan sama ilmu syariahnya nih. Iya. Oke, kenapa? Kenapa kita harus ngejar ilmu dunia juga, Syam? Saya gini, Rick. Jadi ustadku tuh pernah bilang, ustad kita. Oke, ustad kita. Jadi kalau jadi muslim ideal, ya, itu yang akhirat sama dunianya itu sama, Rick. Balance. Dan iya. akhiratnya sama. 50-50 lah. Oke. Kalaupun agak tinggi sedikit, ya nggak apa-apa lah. 60-40 gitu. Oke. Tapi kalau 90 akhirat 10 dunia jangan juga ya. Enggak. Anjlok. Oke. Lari jam. Oke. Apalagi teknologi sekarang semakin berkembang. Betul. Sekarang ada AI, muncul robot-robot baru gitu kan. Itu. Betul. Nggak bisa sih. Kita emang nggak bisa juga kita ninggalin ilmu dunia juga kan. Kita juga disuruh gitu kan, wala tansa nasibaka minad dunya gitu kan. Iya, betul. Kita juga disuruh kamu boleh ngejar akhirat tapi duniamu juga jangan ditinggal, jangan dilupakan gitu. Kita kan nyari penghidupan. Iya. Dan apa tuh hadis yang bilang orang mukmin yang kuat gimana sih? Oh, itu. Ya, jadi di sini Rasulullah bersabda, al-mu'minud dhaif al-mu'minul qawi. Al-qawi ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Oke. Artinya apa tuh? Artinya seorang mukmin yang kuat ya itu lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Oh, oke. Nah, aku juga pernah dengar ungkapan, ada kata-kata lah. Apa itu? Kalau kita itu
dunia tuh ibarat bayangan kita. Iya. Kalau kita pengen ngejar bayangan kita sendiri, kita nggak akan nyampe. Iya bener. Kita nggak akan nyampe gitu, nggak. Kan bayangan kita kejar masih ya ngikut kita. Ngikut terus, apa namanya? Ngikut terus. Nempel terus gitu loh, nggak bakal kejar. Tapi beda kalau kita mempelajari ilmu syariah dan agama. Nanti kalau kita kesana, bayangan kita atau dunia kita insya Allah yang ngikut gitu. Iya. Alhamdulillah. Kita dari tadi bahas. Oh iya. Ini asik banget. Bentar. Aku mau ngejelasin dari hadis tadi. Oke, ya. Jadi itu yang dimaksud kuat di sini tuh banyak, Rik. Oke. Enggak cuma fisiknya doang. Betul. Ada apa tuh, aspek apa tuh? Ada ya fisik juga termasuk. Nah. Terus secara finansial. Oke, terus secara ilmunya juga nggak kalah penting, Rik. Ilmu. Oke, betul. Emang dari kita bahas ilmu ya. Iya. Ya, oke. Ini dari tadi kita bahas ilmu terus nih. Iya, Rik. Ilmu syariah segala macam kita bincang. Wah, asik banget. Kamu sekarang ini gak Syam? Agak bosen gak? Bosen apa? Soalnya aku pengen ngajak kamu main game. Gimana? Mau main game gak? Boleh, Rik. Oke, ini gamenya bukan gini tapi ini games permainan. Ada kartu tengah tuh. Oh ini. Iya. Panasan dari tadi di sini. Mana? Penasaran kan? Mau nyoba main gak? Boleh. Boleh. Nanti aku dulu yang ambil ya. Oke. Iya. Coba kita ambil kartu pertama. Bismillah. Siap ya? Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pertanyaan. Question card. Seru nih. Coba dengerin sama ya. Ya. Pernah nggak kamu kepikiran apa sih yang didoakan orang tua buat kamu di setiap sujud terakhir sholat tarawih mereka? Pernah sih kepikiran. Pernah kepikiran? Iya. Apa yang didoakan orang tua buat kamu di setiap sujud terakhir sholat tarawih mereka? Nah, gimana? Seringnya tuh orang tua aku tuh berdoa agar anaknya tuh ya sehat selalu lah. Terus diberi kecukupan gitu. Diberi kecukupan. Iya. Terus apa lagi ya? Ya banyak, Erik. Pokoknya emang orang tua lah. Kebaikan orang tua tuh masih mau yang terbaik dari untuk kita kan. Betul. Inginkan terbaik. Tapi kamu emang bayangin gak sih perjuangan orang tua kita tuh emang se-effort itu sedahsyat gitu loh. Bayangin sih. Alhamdulillah sampai kita banting tulang. Kita harus patut bersyukur pada orang tua kita itu. Banyak banget. Alhamdulillah. Oke. Erik. Gantian, Erik. Oh ya boleh. Dengerin ya. Oke, dengerin. Siapa ya orang di rumah yang menurutmu paling berjasa selama Ramadan? Dan kapan terakhir kali kamu bilang terima kasih ke mereka? Ini pertanyaan nih? Iya, pertanyaan nih. Oke, siapa orang yang paling berjasa dalam Ramadanku ini? Di rumah kan? Di rumah. Tentu aku bakal jawab kalau menurutku ya ibuku lah yang paling berjasa di Ramadan di siap Ramadan malah. Jadi siap Ramadan. Nah, ibu tuh ya ibuku tuh gini Syam. Ya. Sangat effort banget. Jadi kita lagi pada tidur, pasti ibuku tuh yang bangun pertama kali itu ibuku. Bangun pertama kali itu pun jam 2:30. Habis itu masak buat sahur gitu. Iya. Sambil nunggu masakannya mungkin sambil sholat tahajud, sambil doain anak-anaknya, sambil doain suaminya. Ya paling berjaya banget lah. Nah, kita malah enak-enakan tidur gitu kan. Iya. Aku sama mas-masku masih tidur. Itu kan masih capek, masih tidur. Nah, itu kita bangun sahur gitu. Mepet. Enggak, bangun sahur tuh dibangunin ya dengan semua makanan udah siap di meja makan. Tinggal makan. Ini yang ibu buat nih, ini buat ini. Ada lauk, ada nasi, segala macam lah. Dan itu
nggak dilakukan cuma sehari 2 hari. Lagi-lagi kan bulan Ramadan. Iya, Rik. Itu selama 30 hari penuh, 30 cuy. hari. 30 hari penuh kayak gitu. Bayangin. Habis itu juga ibuku juga kalau ada waktu luang itu bersih-bersih rumah. Habis itu ibuku juga secara gak langsung juga merekatkan hubunganku dengan kakak-kakakku, dengan mas-masku, dengan adekku, dengan ayahku. Jadi tuh kita tuh punya apa ya, semacam event, bukan event juga sih, kayak apa ya, sebelum buka tuh ya kita tuh mesti buat es buah sendiri. Buat es buah sendiri. Iya, jadi tuh aku nanti disuruh sama mas-masku kan, ada yang beli ke pasar, habis itu ada yang nyurutin buahnya, habis itu ada yang bikin sirup. Itu kan secara langsung ibu kan menunjukkan, mengarahkan kita untuk mempunyai rasa kekeluargaan yang hangat gitu kan. Oh iya. Alhamdulillah sih. Habis itu juga selalu ngingetin kami kalau kita misalkan telat nih, kita masih sibuk ada urusan apa, masih ngechat, masih ngurus apa, nanti ingetin, jangan lupa ya tilawah, jangan lupa. Selalu mengingatkan kebaikan gitu. Lagi-lagi kan orang tua kan ingin yang terbaik untuk kita gitu untuk kan. Anaknya. Apalagi untuk anaknya. Habis itu juga alhamdulillah ibuku juga yang selalu support, maksudnya juga selalu support dan yang punya keinginan untuk iktikaf gitu. Jadi pas iktikaf tuh mesti ibuku punya rekomendasi, ini ada masjid sini bagus, kita bisa iktikaf di sini, sini gitu. Tapi kamu juga iktikaf ya, Rik? Aku juga alhamdulillah iktikaf sama abang-abangku. Jadi ya secara nggak langsung emang Ramadan tuh menurutku di keluargaku ya itu feelnya sangat hangat, alhamdulillah. Dengan kekeluargaan Ramadan, apalagi pas Idul Fitri. Wah, itu momen yang ditunggu-tunggu kan. Nah ya menurutku itu sih jawabanku kenapa ibuku adalah orang yang paling berjasa selama bulan Ramadanku di rumah sih. Oke. Gitu. Terjawab ya? Iya. Oke, gantian. Aku ambil nih. Iya, boleh. Oke. Bismillah. Read the cards. Oke, ini ada teka-teki. Allah. Teka-teki atau tebak-tebakan lah. Oke, dengerin baik-baik ya. Siap. Amal. Ya. Amal apa yang bikin kita nggak bisa tidur? Aduh. Amal apa yang bikin kita nggak bisa tidur? Ya. Amal apa ya? Amalan. Apa yuk? Apa ya? Amal apa yang Rik? Apa? Ayo apa? Bau-bau Ramadan ini. Ya. Inilah masih terkait Ramadan lah. Oke. Terawih bukan? Bukan. Apa? Ayo, salah. Salat Isya. Salah. Apa? Masih jauh nih. Jauh lagi. Masih lumayan jauh lah. Apa? Nggak tahu, nyerah. Witir. Enggak. Apa ya? Nyerah ya. Enggak tahu. Jawabannya adalah, kan tadi kan amal apa yang bikin kita nggak bisa tidur kan? Ini malam minggu murojaah sendirian di masjid. Astagfirullah. Murojaah kan kita kan butuh ini tenaga, butuh effort itu kan. Kita nggak jarang, apalagi bulan Ramadan gitu kan, banyak banget orang murojaah, banyak banget orang tilawah di malam hari gitu kan. Betul. Jadi malam minggu murojaah sendirian di masjid. Emang jawabannya agak duluan lah, aku juga agak gitu. Kayak gini. Oke. Terjawab. Amalan yaitu minggu murojaah sendiri di masjid. Tapi Hisham sendiri emang suka murojaah juga kalau Ramadan tilawah gitu. Wah, kalau momen-momen Ramadan ini lebih senang sih, lebih sering juga. Oke. Soalnya ya amalan di bulan Ramadan tuh dilipat gandakan, Rik. Iya.
Jadi Oke. ya otomatis semangat dong. Betul, betul. Kalau mau dapat kebaikan gitu kan. Yang berlipat ganda lagi Berlipat ya. ganda lagi. Alhamdulillah. Sih. Oh iya. Aku ambil ya, Rik. Gantian nih. Oh iya ya. Ambil. Oh udah tadi. Oke, sekarang kamu nih, giliran aku yang nebak nih kayaknya nih. Kayaknya tebak-tebakan deh. Iya gak? Bentar. Iya, ini tebak-tebakan. Tebak-tebakan? Oke, boleh. Oke, pertanyaannya, aku sering ditunda. Oke. Karena kasur terlalu menggoda. Oke. Mulai. Kayaknya gampang sih, Rik. Oke, terus? Padahal waktuku singkat, pahalaku berlipat. Oh. Siapakah aku? Oke, coba aku jelasin dulu ya. Mungkin aku mengerucut. Boleh. Dari lebar mengerucut menjadi tajam. Oke. Aku ini amalan di waktu subuh. Oh. Salah. Bukan, Rik. Salah. Bukan? Apa ya? Tahajud. Ya, sedikit lagi. Witir. Iya, betul. Witir. Emang tapi lumayan susah sih kalau misalkan lumayan berat sih. Apalagi bangun tengah malam itu kan kayak. Iya itu. Orang mesti jauh lebih milih buat ngapain sih lanjut bobo gitu kan. Iya, Rik, itu ya Allah. Bener emang lebih milih bobo. Kalau milih bobo lah. Tapi bedanya amalan witir nih emang memiliki pahala yang sangat besar gitu kan. Memiliki banyak keutamaan juga. Walaupun kayak sekedar kayak paling sunnah kan. Iya. Sunnah nggak sekedar sunnah boy itu. Punya banyak pahala, apalagi lagi-lagi bulan Ramadan kan nih. Lipat gandakan semua. Tapi paling the best emang combo tuh tarawih witir tuh mantap banget tuh. Gila. Ya inilah kita di bulan Ramadan ini coba untuk ini terus menerus untuk mengerjakan amalan itu sebanyak mungkin. Iya, mungkin. Kamu punya ini gak target khatam? Aduh, target khatam. Gimana? Kalau target khatam sih, Rik. Mungkin ya berapa ya? 1 atau 2. Soalnya aku lebih pengen fokusin ke murojaah ya. Oh, kamu berarti ingin fokusin ke murojaah dulu, bukan tilawah. Bukan, iya. Oh, nggak apa sih. Tapi tetap aja sama-sama kan murojaah kan juga satu halaman kan bisa dibaca 5 kali gitu kan. Insya Allah sama aja sih. Insya Allah. Ya, alhamdulillah lah. Semoga terwujud. Semoga amin. Bisa lebih dari itu lah. Amin. Kalau targetmu apa, Rik? Targetku ya lagi-lagi sama sih, Jam. Aku lebih ke murojaah sih. Oke. Sama ya itu memperbanyak amalan sebanyak mungkin. Ya. Dan mencoba berusaha mungkin untuk tetap berjalan di jalan yang benar. Ya. Lah, dari tadi nih kita udah bahas ilmu syariah ilmu syariah dari kunci loh padahal loh. Dari kunci habis itu dari ilmu syariah. Sekarang sama Ramadan. Nih tadi juga banyak amalan-amalan yang pertanyaan-pertanyaan yang itu juga banyak banget ini. Yang betul. Semoga lah di Ramadan kali ini kita menjadi hamba yang bisa lebih baik daripada hari-hari kemarin ya, Syam. Insyaallah, amin. Semoga juga kita tetap istiqomah dalam jalan kebaikan gitu ya. Amin. Lagi tadi kita udah lihat dari amalan yang kelihatan berat, habis itu dari effort orang tua kita, terutama ibu gitu. Oke. Emang ini saatnya kita untuk berbakti kepada orang tua dan betul, berbanyak amal soleh kayak bulan Ramadan. Sering-sering komunikasi lah sama orang tua. Iya. Oh iya, bentar. Kenapa? Kan aku di sini nyari kunci buat nyari kunci buat gudang. Oh iya. Ya Allah. Kita kasihkan ngobrol enggak. Aduh, lupa tadi aku nemu kunci. Iya, Deng. Ya udah. Gimana? Bandung, Erik. Oh, boleh.
Ayo bantu. Boleh pergap, ayo boleh. Ayo boleh. Nih, kita taruh sini ya. Oke. Yuk, guys, kita bantu Isyam deh, ya sana. Isyam. Yuk. Kunci. Ya Allah. Yuk, bantu yuk.